kita mulai dulu ya dengan sama-sama membaca doa, berdoa. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alal hazna idza syi'ta sahla. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Kita juga mendoakan para teman-teman kita yang mungkin sedang dalam kondisi tidak sehat. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Oke. Mungkin teman-teman sudah di-share terkait dengan lembar mutabaah ibadah ya untuk teman-teman yang seharusnya UKM PPD-nya bulan Mei ya. Tetapi ditiadakan ya. Tapi ini tentu adalah sesuatu hal yang baik ya, takdir yang baik untuk teman-teman ya. Meskipun menurut ukuran manusia mungkin jadinya teman-teman yang pengen lulus tepat waktu ya sudah punya target akhir tahun mau nikah. Kalau UKM PPD Mei kan mungkin bisa jadi sumpahnya jadi lebih cepat ya. Jadi kalau pas di undangan ada tulisannya dokter gitu, nggak esket gitu. Jadi nggak bisa gitu karena ada pandemi ya, pandemi. Nanti kita juga bisa dibicarakan besok di materi berikutnya, di materi ilmu kesehatan masyarakat ya, atau ilmu kedokteran komunitas ataupun ilmu kedokteran pencegahan. Oke, silahkan nanti diisi lembar mutabah ibadahnya yang telah di-share oleh tim UKM PPD. Ya ini apalagi di bulan puasa, tentu kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Oke, kita masuk saja langsung ke soalnya. Saya belum membahas pretest tadi ya, tapi saya kira saya punya gambaran bahwa teman-teman ada yang di margin kanan ya, yang tadi nilainya saya lihat ada beberapa yang nilainya 100. Ya, saya kira selamat. Terus yang berikutnya adalah yang masih kurang di bawah 60 ya. Kurang di bawah 60 itu juga menjadi koreksi bersama ya, tidak usah menjadi kemudian merasa beban gitu. Oke. Saya kira tadi beberapa soal yang saya berikan bentuk soalnya mewakili gambaran soal yang nanti akan teman-teman hadapi di UKM PPD. Ya, UKM PPD ini sudah berjalan sekitar 5 tahun ya. Sebelumnya namanya UKDI. Itu juga sesuatu hal yang sedikit berbeda untuk memberi gambaran kepada teman-teman bahwa ujian yang teman-teman ikuti itu berbeda dengan ujian UKDI pada sebelumnya. Oke, yang pertama rata-rata dari teman-teman itu ketika membaca soal itu dari ilustrasi kasus, pertanyaan dan jawaban. Ya nggak? Mungkin beberapa ada yang seperti itu. Tetapi saya sarankan ya dalam membaca soal ya karena kita paham anatomi soalnya dan fisiologi soalnya, maka sebaiknya kita membaca dari pertanyaannya dulu. Karena teman-teman diberikan waktu untuk menjawab 150 soal dalam 150 menit. Jadi teman-teman harus punya strategi, ya, punya cara atau metode untuk mempercepat dalam mengerjakan 1-2 soal. Karena dari pertanyaan pun teman-teman bisa menentukan apakah teman-teman ingin menjawab pertanyaan ini atau men-skipnya atau melewatinya, tidak langsung dikerjakan. Karena secara struktural soal, UKM PPD itu terdiri dari beberapa jenis tingkat kesulitan soal. Sesuai dengan tingkat kompetensi yang akan teman-teman miliki nantinya ketika praktek. Jadi saya kira untuk pertanyaan-pertanyaan yang kompetensi level 4 ya,
Level 4 itu apa? Nanti saya terangkan di belakang. Itu kemudian teman-teman bisa memahami nanti gambaran medan perangnya ya, atau ujiannya dengan lebih mudah gitu nantinya. Jadi bacalah pertanyaannya dulu, kemudian baca ilustrasi kasusnya. Ya, ilustrasi kasus ini bisa dalam bentuk gambar, misalnya radiologis, rekaman elektrokardiografi dan lain sebagainya ya. Terus kemudian lihat jawabannya. Jadi pahami dulu bahwa setiap soal pasti ada ilustrasi kasus, pertanyaan dan jawaban. Ya. Tidak mungkin ada soal hanya ilustrasi kasus saja, tidak ada pertanyaan terus langsung jawabannya. Itu nggak ada pertanyaan langsung jawaban, kan teman-teman mau jawab apa gitu. Oke, berikutnya tadi alur pembacaan soal dirubah ya, cara khusus, dan temukan kata kuncinya. Tadi dari 10 soal tadi ada beberapa kata kunci yang teman-teman harus bisa pahami bahwa dalam proses menjawab soal itu teman-teman bisa menggunakan teknik yang dulu pernah diajarkan di guru SD mungkin atau SMP atau SMA ya, terkait dengan cara membaca. Ya, bisa dengan menggunakan teknik skimming ya, scanning, selecting atau skipping. Ini terakhir skipping itu karena kalau teman-teman lihat, wah kalau saya kalau baca EKG langsung ruwet deh, saya skip aja. Boleh nggak dok? Saya sarankan boleh. Ya, boleh. Teman-teman harus bisa memanage waktu. Ya, beberapa kali saya mengawasi ujian itu teman-teman seringkali sudah lelah sebelum selesai, itu karena teman-teman mengerjakan banyak soal yang tidak membuat teman-teman bisa lebih performance-nya baik gitu. Oke. Yang kedua, yang keempat, analisis jawaban dengan teknik eliminasi. Ya. Terus ini saya cek di webnya, webnya UKM PPD ya. Ini ada panduannya. Ya, dari yang terlihat di layar teman-teman ya, bahwa UKM PPD itu sebenarnya ada panduannya dan bahkan di situ ada kisi-kisinya. Kalau teman-teman paham. Ya, saya share screen ya di webnya langsung. Biar teman-teman punya gambaran bahwa sebenarnya ujian ini tidak seberat yang teman-teman bayangkan ya. Bisa terlihat di sini ya. Ini panduan uji kompetensi mahasiswa program profesi dokter. Ini ada panduannya ya. Teman-teman bisa baca. Inilah kisi-kisi soal yang teman-teman akan kerjakan gitu. Oke. Ini kisi-kisinya ya. Nanti teman-teman bisa baca di situ. Ada kemungkinan berapa soal dari setiap jenis penyakit yang akan diujikan. Jadi teman-teman belajar banyak, nanti ada satu penyakit bisa muncul kemudian 2 soal atau 3 soal, atau cuma 1 soal. Jadi teman-teman belajarnya bisa lebih terstruktur ya, terstruktur. Oke. Oke, saya lanjutkan ya. Mungkin saya minta biar saya nggak kelihatan sendirian gitu. Saya minta teman-teman start videonya aja, start video. Bagi yang belum mandi nggak apa-apa ya. Yang penting pakai pakaian yang sopan lah ya. Oke, silahkan. Bisa di start video dulu. Atau mungkin berat ya kalau di start video ya.
Berat, Dok. Berat ya? Berat atau malu nih? Belum mandi. Pakai paketan, Dok. Hah? Pakai paketan, Dok. Oh, pakai paketan. Ya. Saya ingin dengar suaranya deh. Biar nggak kelihatan sendirian banget saya. Oke, Dok. Suaranya ada, Dok. Suara ada, Dok. Cuma yang punya anak nanti berisik, Dok. Ada suara, Dok. Bersuara ya. Menandakan kalian masih hidup gitu loh. Masih, Alhamdulillah. Dok. Masih, Dok. Atau ada beberapa yang masih di Kebumen atau di mana? Udah pulang. Masih terlockdown ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Teman-teman boleh silahkan bisa pakai fitur angkat tangan atau memberikan reaction ketika teman-teman ingin langsung bertanya ya ketika saya memberikan penjelasan. Ini baru awalan ya, penjelasan awal. Dan ini tadi evaluasinya teman-teman yang mungkin beberapa ada yang masih bergabung ya. Ini hasil tadi awal. Saya kira nilainya bagus-bagus ya. Rata-rata ya, rata-rata. Sudah terlihat di layarnya masing-masing ya? Nilainya. Oke. Skornya. Ini terlihat ya, ada yang 100, rata-rata 60, 80. Dan beberapa ada yang masih di bawah 60 ya. Meskipun standarnya kalau tidak salah masih 66 ya, kelulusan kita. Kelulusan kalian maksudnya. Saya kan nggak ikut ujian ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Ini saya bicara tentang tingkat kompetensi. Jadi teman-teman nanti belajar lebih terarah ya, terstruktur gitu, tidak sembarangan semua dibaca gitu. Teman-teman juga harus melihat bahwa mana sih yang perlu teman-teman belajar lebih mendalam, yaitu tingkat kompetensi 3 dan 4. Ya. 3A untuk yang bukan gawat darurat, 3B untuk yang gawat darurat, dan tingkat kemampuan yang 4A dan 4B yang harus dikuasai secara mandiri dan tuntas. Nah, untuk kompetensi ini ada 2 ya, kompetensi komunikasi. Saya diminta untuk memberikan materi tentang komunikasi dan ini ilmu kesehatan masyarakat, kedokteran pencegahan dan kedokteran komunitas. Ini tergantung dari mazhabnya apa ya. Kalau mazhab Universitas Indonesia, maka menggunakannya istilah kedokteran komunitas. Sedangkan kalau mazhab di Universitas Airlangga itu kedokteran pencegahan. Kalau Gajah Mada, kesehatan masyarakat. Ini beda-beda. Makanya di situ di SKDI seperti ini. Yang perlu dikuasai oleh teman-teman. Ada beberapa kompetensi yang diharuskan untuk dikuasai. Nah, Metopen atau metodologi penelitian ini termasuk di dalamnya yang perlu dikuasai oleh teman-teman terkait dengan nanti untuk perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pencegahan di berbagai tingkat pelayanan. Ya. Jadi ini sebenarnya bagian kecil saja ya, seperti nanti menyusun tulisan ilmiah, mengirimkan publikasi, itu juga termasuk dalam kompetensi 4A. Makanya kemudian materi tentang Metopen ini penting untuk disampaikan. Oke, sampai detik sini ada yang ingin bertanya? Silahkan boleh bertanya tentang soal ya.
Kalau tidak ada, saya lanjutkan untuk penjelasan terkait dengan materi khusus untuk metodologi penelitian. Oke, kita mulai ke materi berikutnya, yaitu tentang metodologi penelitian ya. Kita sudah berdoa. Oke, ini tentang desain penelitian. Desain penelitian, ya, kalau teman-teman baca di di berbagai sumber sumber literatur itu secara umum kalau dari jenis data yang nantinya akan diolah itu dibagi menjadi 3. Jenis kualitatif, kuantitatif, dan mixed method. Ya. Nanti kuantitatif, ya ini saya buka hanya sebagian saja. Ya ini nantinya kualitatif dan mixed method pun sama. Ada yang deskriptif dan analitik. Nah, membedakannya gimana, Dok? Membedakannya simpel. Pertanyaannya, apakah data tersebut disajikan terus kemudian langsung dijelaskan atau kemudian dianalisis, dikaitkan dengan data-data yang lain yang mungkin ada di dalam penelitian ataupun di luar penelitian yang nantinya bisa match dengan data yang ada. Oke. Gampangannya, kalau dari jenis penelitian ya dan datanya, data penelitian itu dibagi menjadi 3 ini. Nah, nanti dari setiap jenisnya nanti dibagi menjadi 2, ada yang deskriptif, ada yang analitik ya. Untuk deskriptif ini ada case report, case series. Untuk analitik ada yang observasional ya dan eksperimental. Tergantung apa? Tergantung dari apakah si peneliti memberikan intervensi atau enggak. Nah, ini kata kunci ini yang kadang teman-teman harus lihat. Kapan teman-teman bisa menentukan ini jenis penelitiannya apa? Jenis penelitian yang observasional kah atau eksperimental kah? Untuk menentukan jenis penelitian. Tadi kan ada beberapa pertanyaan terkait jenis penelitian yang sesuai ya dengan ilustrasi kasus. Oke. Nah, pertanyaannya kalau diberi intervensi maka pilihannya ada 2. Eksperimental itu ada yang RCT ya. Dia di random nggak? Kalau tidak di random berarti pilihannya berikutnya adalah kuasi eksperimental. Di alurnya begitu ya. Sedangkan ketika misalnya ditanya tidak ada intervensi, lihatlah dari fokus yang dilihat dari si peneliti. Kalau peneliti itu yang ada dilihat dari kalau fokusnya pada waktu ya, fokusnya pada waktu hanya dari bulan ini sampai bulan ini atau dari tanggal ini sampai tanggal ini atau dari tahun ini sampai tahun itu kita berpikir langsung pertama jawabannya adalah cross sectional. Tetapi kalau kita fokusnya pada faktor resiko ya, kita mulai dari faktor resiko, maka langsung berpikir untuk menjawab cohort. Kalau berpikirnya tentang kasus penyakitnya, ya, misalnya kalau COVID-19, apakah memakai masker itu menjadi salah satu faktor protektif misalnya? Itu kalau kita berpikirnya dari maskernya, maka penelitiannya adalah penelitian cohort. Tetapi kalau kita berpikirnya dari COVID-19, yang pasien yang kena COVID-19 itu riwayatnya apakah mereka menggunakan masker atau enggak, maka itu berpikirlah kan mulai dari COVID-nya atau dari penyakitnya, maka berpikirlah tentang case control. Nah, sedang kalau deskriptif gimana dong? Kalau deskriptif ya dia punya data pasien COVID, kamu jelaskan, ya itu namanya case report. Tetapi kalau ada banyak kasus COVID, terus kamu jelaskan, kamu rangkum jadi satu, terus kamu paparkan dalam penelitian, maka namanya case series. Oke. Ini prinsip-prinsip dari desain studi analitik observasional ya tadi yang saya jelaskan. Saya kira nanti saya bisa share. Materinya ke teman-teman dan mungkin teman-teman sudah punya banyak sekali materi ya.
dari berbagai bimbingan yang teman-teman ikuti di luar ya. Saya ucapkan selamat ya kalau kalian ikut bimbingan dari luar, tapi sebaiknya sih saya sarankan tidak. Karena selain membuang waktu juga membuang biaya gitu. Sebenarnya kalian bisa, apalagi kalian adalah first taker gitu atau orinya di angkatan kalian gitu, lulusan pertama gitu, yang selesai koas pertama, maka saya kira PD saja ya, percaya diri. Atau PA ya, percaya Allah. Oke, kalau dilihat dari prinsipnya, desain studi analitik observasional itu dibagi ya, ada beberapa gambaran seperti ini. Nah, kalau kembalikan tadi prinsip yang pertama ya, cross sectional selalu melihat dari waktu. Hanya dia di sini hanya melihat saat ini atau saat waktu pengambilan data itu. Tidak harus saat ini ya. Mungkin misalnya pasien COVID-19 tahun atau bulan ya, bulan Maret di Indonesia. Ya udah hanya bulan Maret aja gitu. Tidak melihat sebelumnya ataupun setelahnya. Makanya asesmen tentang faktor risiko dan outcome-nya atau penyakitnya itu menjadi satu di saat itu. Nah, jadi kata kunci cross sectional adalah waktu yang bersamaan atau tidak ada perbedaan waktu pengambilan. Jadi fokusnya pada waktu. Sedangkan case control dan cohort membedakannya dari bagaimana kalian melihat si peneliti itu apakah fokus pada penyakit atau fokus pada faktor resiko. Kalau dia fokus pada penyakit, maka pilihannya jelas case control study. Sedangkan kalau fokusnya pada faktor resiko dan itu terjadi ya di masa akan datang, ya belum terjadi pada saat sekarang, dinamakan dengan prospektif cohort. Sedangkan jika terjadinya saat ini sudah terjadi, tetapi teman-teman mencoba melihat secara ke belakang ya, dalam tanda kutip retrospektif, maka dinamakan dengan retrospektif cohort. Jadi perbedaan antara retrospektif cohort dengan case control adalah pada fokus yang dilihat. Kalau yang dilihat adalah faktor resiko, maka teman-teman bisa memilih cohort. Sedangkan kalau yang dilihat adalah case control adalah yang dilihat adalah penyakitnya atau case-nya. Kalau ada case-nya aja tapi nggak ada pembandingnya, apa namanya dok? Namanya case report atau case series, tergantung dari jumlah atau banyaknya analisis yang digunakan. Oke, contoh nih ya perbedaannya ya. Seorang peneliti ini mengetahui hubungan antara ASI eksklusif dengan diare pada anak 1-3 tahun. Ya. Kalau dengan menggunakan desain cross sectional, maka gunakanlah ya pengambilan data ya semua anak yang usia 1-3 tahun atau pada tahun ini. Ya, anak usia 1-3 tahun. Udah tahun ini, gitu. Sudah selesai. Sedangkan kalau case control mulailah dari pasien yang mengalami diare. Nah, kalau ini ingin dijadikan cohort gimana, Dok? Ya, mulailah dari ASI eksklusif. Kalau sudah terjadi, kalau sudah diare pasiennya atau anaknya sudah diare, terus teman-teman ingin membuat cohort, maka anggaplah seperti ini. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Saya persilahkan kalau masih ada yang nggak jelas. Terkait perbedaan antara cohort, case control, cross sectional, dan tadi ya case report dan case series yang untuk deskriptif dari kuantitatif. Silakan Mas Yusa. Mas Yusa silakan. Saya unmute. Izin bertanya, Dokter.
Izin bertanya, Dok. Silakan Mas Yusa. Tadi Dok, yang apa? Masih bingung yang antara cohort retrospektif sama case control ya Dok ya, yang tadi, Ya. yang di apa? Yang di PPT-nya tadi. Itu kayaknya kok hampir sama ya Dok. Itu perbedaannya di mana ya? Oke. Yang dua Gini. sebelum ini Dok. Ya, 2 sebelum ini ya. Ini. Iya, Dok. Ya. Oke. Perbedaannya, coba teman-teman lihat. Fokus yang dilihat oleh peneliti, arah dari fokus yang dilihat, ya ini ada arahnya ya. Yang dilihat ini adalah dari outcome yang diketahui kalau case control. Jadi, misalnya COVID-19 ya. Orang yang minum empon-empon, apakah kena COVID-19 atau enggak? Misalnya ini contoh ya. Empon-empon sebagai faktor protektif ya mestinya, bukan faktor resiko, dengan COVID-19. Kalau orangnya sudah kena COVID-19 misalnya, terus kita lihat ke belakang apakah dia minum empon-empon atau enggak, maka itu dinamakan dengan case control. Tetapi kalau orangnya sudah kena COVID-19, tapi kita menutup mata nih, dalam tanda kutip ya, tidak melihat langsung dari kena COVID atau enggaknya, tapi saya lihat dari padahal orangnya saat ini sudah kena COVID-19, sudah ada di ruang ICU, sedang kena ventilator gitu, saya sedang memakai ventilator, maka saya lihat ke belakang, tanya keluarganya, dilihat dari pengelompokan, ini pasien yang minum empon-empon, ini enggak minum empon-empon. Terus kemudian saya ikuti ke depan, seakan-akan ini belum terjadi pasiennya, seakan-akan. Tetapi mulainya dari minum empon-empon atau enggak. Sedangkan kalau case control mulainya dari outcome atau penyakit yang sudah diketahui. Terus kemudian ditelusur ke belakang. Oke. Sampai sini? Iya, Dok. Sampai sini paham ya? Kalau dalam slide yang ini, dia menyebutkan ya, dari catatan rekam medis tahun 2016 dikumpulkan ya, data dibagi bayinya jadi bayi ASI eksklusif dan tidak ASI eksklusif. Ya enggak? Padahal sekarang tahun 2016 misalnya atau 2017. Nah, kemudian dilihat selama 2015 sampai 2016 dia diare atau enggak. Itulah namanya cohort retrospektif. Dari mulainya selalu dari faktor resiko. Cohort selalu dari faktor resiko. Mau dia prospektif, mau retrospektif. Kalau retrospektif berarti sudah terjadi, pasiennya sudah saat ini sudah kena penyakit, sedangkan kalau prospektif belum terjadi. Beda dengan case control. Kalau case control melihat dari penyakitnya dulu. Ya, subjek dibagi menjadi penyakit yang diare dan tidak diare. Kemudian dilihat sebelumnya sudah diberikan ASI eksklusif atau enggak. Oke. Sampai sini? Iya, Dok. Jadi gitu ya, teman-teman bisa melihat bahwa perbedaan cohort dan case control itu kalau di soal selalu dilihat apakah si peneliti fokus pada faktor resiko atau faktor protektif ya, namanya bisa dua ya, kalau itu sesuatu yang buruk namanya faktor resiko, kalau sesuatu itu yang kita percaya bahwa ya kita asumsikan bahwa itu sesuatu yang baik maka namanya faktor protektif. Oke, sampai sini ya. Nah ini prinsip-prinsip si cohort ya, desain cohort. Ada prospektif, ada yang retrospektif. Dok, berarti secara tidak langsung pasien desain case control dan cohort retrospektif itu sama, Dok. Dalam tanda kutip ya. Kejadiannya sama. Ya, tetapi cara pandangnya beda. Dan teman-teman bisa lihat dari level of evidence, cohort lebih tinggi daripada case control. Jadi kenapa banyak peneliti menggunakan cohort retrospektif ya, karena ingin membuat logika bahwa faktor resiko atau faktor protektif pasti lebih mendahului daripada outcome-nya. Nggak mungkin kan outcome-nya terjadi dulu terus kemudian baru faktor resikonya ada. Itu yang tidak bisa dijawab oleh cross-seksional. Atau pasiennya lupa.
pasiennya lupa kalau dia sebenarnya punya faktor resiko atau punya faktor protektif yang mencegah dia supaya tidak kena penyakit. Oke? Bisa dilanjut ya? Oke, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Nah, ini kelebihan dan kekurangannya ya. Sulit membuktikan hubungan sebab akibat. Ya, kelebihannya bisa mengukur angka prevalensi, mudah, cepat, murah. Ya, cross sectional itu murah. Tidak butuh banyak biaya. Kenapa? Karena cross sectional mengambil data sekali waktu. Tidak ada follow up, ya, tidak ada penelusuran, jadi lebih cepat. Ya, misalnya pada kasus-kasus seperti COVID-19 ini, ya untuk menunjukkan angka prevalensi, teman-teman nggak usah pakai desain cohort ataupun desain cross sectional, desain case control misalnya. Nah, kan terlalu mahal gitu. Oke. Sedangkan kalau desain case control, dia bisa membuktikan hubungan sebab akibat, tetapi ada beberapa kekurangan seperti recall bias dan lain sebagainya. Oke. Cohort juga sama ya, ini cara paling akurat ya, karena tadi logikanya dibangun dari faktor risiko selalu mendahului atau faktor protektif selalu mendahului terjadinya penyakit. Dan ukurannya berbeda-beda ya. Kalau cross sectional itu menggunakan ukuran namanya PR atau prevalence ratio. Sedangkan case control menggunakan odds ratio dan cohort menggunakan relative risk atau RR. Dalam perhitungannya, RR dengan RP tadi, rasio prevalence itu sama. Atau prevalensi rasio itu sama. Perhitungannya. Berbeda dengan case control. Kalau case control menggunakan hitungan sendiri ya, odds ratio menggunakan hitungan sendiri. Nah, ukurannya nanti yang dijadikan patokan dalam penelitian itu ada ukuran sebab akibat, itu dilihat dari beberapa nilai-nilai yang didapatkan. Nah, ukuran asosiasi ini itu berbeda dengan yang sering teman-teman dengarkan, misalnya, oh ini signifikan secara statistik ya dan segala macam. Karena ini ukuran hubungan, keeratan atau kekuatannya. Sedangkan kalau untuk seperti misalnya desain-desain di penelitian yang menyebutkan hanya nilai ini signifikan secara statistik, itu berbeda lagi ya dengan konsep ukuran asosiasi. Bisa jadi secara statistik signifikan, tetapi ukuran asosiasinya tidak bermakna. Ada istilahnya ya statistically significance ya, dan dia memiliki perbedaan secara klinis gitu. Ya, kemaknaan klinisnya beda. Mungkin secara statistik dia signifikan ya. Kalau desainnya bagus dia bisa. Tetapi secara klinis mungkin kadang tidak bermakna. Atau mungkin secara penelitian tidak signifikan, tapi bisa juga ya bermakna secara klinis. Banyak penelitian seperti itu. Nah, ini ukurannya tadi ya yang saya sebutkan ya, ada RR, OR, dan prevalence ratio atau prevalence odds ratio. Tergantung bagaimana nanti penghitungan dari yang didapatkan. Nah, sebenarnya dihitungnya dari mana sih, Dok? Penelitian-penelitian itu ya ini tabelnya 2x2. Nah, ini kan secara umum seperti ini. Tapi bisa juga tabelnya bisa baris kali kolom ya, atau tabel 3x2 atau 3x3. Bisa nggak, Dok? Bisa. Dengan berbagai variasinya. Tapi saya kira untuk kompetensi kalian itu hanya di kompetensi yang variabelnya memiliki dua jenis outcome ini ya. Ada exposure yang positif, yes, dan exposure yang negatif, dan outcome yang yes, dan gambarnya seperti ini. Nah, ketika menghitung RR atau tadi ya untuk penelitian cohort itu teman-teman menggunakan rumus A ya, insidensi penyakit ya pada kelompok terpapar ya dibandingkan dengan insidensi penyakit pada kelompok yang tidak terpapar. Jadi A per A plus B, terus kemudian C per D. Atau misalnya gampangannya kalau teman-teman untuk mnemoniknya ya atau jargon-jargonnya untuk mengingat kalau RR AAP cacat ya misalnya AAP cacat. Misalnya itu bisa. Silakan menggunakan singkatan, kalian kan jago banget bikin singkatan-singkatan seperti itu. Untuk mempermudah mengingat. Untuk kasus case control, maka gunakanlah odds ratio. Boleh nggak, Dok, kita gunakan odds ratio pada kasus cohort?
Ya secara prinsip boleh-boleh saja, tetapi ada sesuatu kemaknaan yang tidak bisa dibaca. Karena kalau pada odds ratio ya penghitungannya berbeda dengan perhitungan RR. Ya, karena dia menghitungnya penyakit. Ya, padahal kalau penelitian kohort kan tadi menghitungnya dari faktor resiko. Ya nggak? Faktor resiko. Nah, oke. Kalau ini AD per BC. Atau AD becek ya. AD becek gitu misalnya. Atau AD naik becak, itu juga bisa juga. Silakan. Gunakan jembatan keledai. Jembatan yang sering digunakan keledai untuk mempermudah mengingat. Gitu. Kalau untuk kasus penelitian cross-seksional, maka gunakanlah bisa dua rumus ini. Karena sejatinya pada saat cross-seksional itu kita nggak tahu nih. Ya, kita nggak tahu mau fokus ke resiko dulu terus ke penyakit atau dari penyakit melihat resiko ke belakang. Karena ini kejadiannya secara bersamaan. Nah, interpretasinya ini lihat dari angka 1. Untuk kasus penelitian yang bersifat datanya, ini kalau secara data itu kan secara umum ada dua ya, ada numerikal, ada yang kategorikal. Ada numerikal dan kategorikal. Nah, numerikal kategorikal ini nanti dibagi pecah menjadi sendiri-sendiri. Kategorikal nanti dibagi juga, ya, nanti kita jelaskan di belakang. Kategorikal nanti dibagi menjadi dua, ya, ada yang nominal, ada yang ordinal. Ya, nominal juga nanti dibagi dua, ada dikotomus, ada politomus. Ya. Terus kemudian numerikal itu dibagi menjadi dua, yaitu data yang bersifat interval ataupun rasio. Nah, kalau itu interpretasinya menggunakannya nilainya 0. Ya, nilainya 0. Beda dengan interpretasi pada data-data yang bersifat kategorikal. Nah, interpretasinya 1. Nah, ini dasarnya ini ya. Jadi teman-teman kalau ngelihat kok kalau pada data yang numerikal itu 0, sekian ya sudah dikatakan signifikan atau memiliki tadi ya kekuatan asosiasi atau kekuatan korelasi yang bagus gitu. 0, sekian karena dia bersifatnya tadi standarnya 0. Kalau yang bersifat numerikal, kalau kategorikal itu 1. Karena kalau 1 itu menunjukkan tidak ada hubungan antara paparan dan outcome. Jadi kalau kalian ingin buat yang ahwat ini kalau digodain sama cowok-cowok kasih aja kode 1. Jadi kita tidak ada hubungan gitu. Nggak usah dilanjutkan gitu ya. Atau kalau misalnya nah ini untuk mengingat lebih mudahnya. Kalau untuk nilainya lebih dari 1 menunjukkan asosiasi positif sebagai resiko. Angka 1 menggambarkan yang lebih dari angka 1 itu menunjukkan asosiasi positif dan ya ini menunjukkan faktor resiko penyakit. Sedangkan kalau angkanya di bawah 1 itu namanya faktor protektif. Oke, sampai sini. Saya kasih jeda dulu. Ada yang ingin bertanya nggak sebelum nanti lupa sampai ke penjelasan ke belakang? Atau mau menyampaikan soal juga boleh ya dari bimbingan padu misalnya atau mantuk ya atau optimi atau bimbingan yang lain lah ya atau Jenia. Silakan. Bisa bertanya ya silakan Amnas ya. Mungkin bisa menyampaikan langsung Amnas. Silakan saya izinkan ya. Ini kerasa masih koas banget ya. Izin bertanya dokter. Mohon maaf dokter, mohon konsul. Silakan. Amnas. Oh, siap. Nah. Amnas, mana Amnas? Silakan Amnas. Ya dok, izin tanya. Ini dok, kalau misalnya kan di sini poinnya adalah 1 menunjukkan tidak adanya hubungan antara paparan. Batasnya 1 itu 1 bulat atau 1,2, 1,7 itu masih termasuk atau gimana ya dok? Soalnya sempat mengerjain beberapa soal. Itu tuh bilang kalau di soal itu tersebutkan bahwa faktor resiko mana, faktor mana yang tidak ada hubungannya dengan kejadian penyakit, tapi OR yang disebutkan di situ tuh 1,2, 1,7 sama 0, sekian gitu dok. Jadi bingung mau pilihnya yang mana. Ya, memang perempuan sering bingung ya, memilih yang mana ya. Ya apa tadi?
Oke. Satu di sini satu bulat ya. 1.0. 000. Kalau mau diteruskan. Jadi satu bulat. Oke. Sampai sini. Jadi kalau ditanya, apakah ini hubungannya sebagai faktor resiko atau enggak? Kalau di situ angkanya 1, bulat 1.0, maka itu dia sebagai tidak ada hubungan ya. Tidak ada kekuatan korelasi yang bisa dianggap sebagai, misalnya contoh ya, empon-empon dengan kejadian COVID-19. Atau misalnya kurkuma mangga ya. Ini Mas Yudo nih kayaknya yang sering meneliti kurkuma mangga ya. Ini misalnya kurkuma mangga apakah bisa mencegah COVID-19 atau enggak? Terus didapatkan nilai ukuran asosiasinya adalah 1. Berarti dia tidak ada hubungan. Tidak ada hubungan secara ukuran asosiasi. Mungkin saja penelitiannya menunjukkan signifikan secara statistik. Ya, P-nya kurang dari 0,05. Bisa nggak, Dok? Bisa. Tetapi ada yang dilihat ya. Tetapi coba dilihat dari beberapa aspek yang lain, misalnya confidence interval dan lain sebagainya. Saya belum bahas tentang confidence interval, tapi teman-teman bisa punya gambaran ya. Ada beberapa angka-angka yang mungkin kadang membuat bingung teman-teman. Ini yang mana? Nah, kalau misalnya tadi nilainya 0, sekian. Nah, ini kalau sudah 0, sekian pada penelitian yang bersifat data kategorikal seperti yang tadi saya jelaskan ya, bisa nominal ataupun ordinal, itu kita bisa pastikan dia faktor protektif. Dari tabel 2x2 ya, ingat, ini ukurannya dari tabel 2x2. Sedangkan untuk data yang bersifat P ya, nilai P atau confidence interval itu dari data secara keseluruhan, tidak menggunakan data 2x2. Oke. Gimana, Mas? Iya, Dok. Berarti kalau misalnya ada option OR 0,7, OR 1,2, OR 1,7, yang kita pilih yang paling gimana, Dok? Kalau ada pilihan seperti itu, kamu lihat. Yang dibicarakan, contoh soalnya apa? Misalnya, kalau itu faktor risiko, maka pilihlah yang dia angkanya tertinggi. Ya, angka yang menunjukkan bahwa dia melebihi angka dari angka 1. Kalau dia faktor risiko. Kan pertanyaannya apa? Kalau pertanyaannya dia misalnya ya, terapi insulin terhadap kontrol gula darah. Ya, ada yang menggunakan insulin dan tidak, gula darah baik dan tidak, itu kalau dia sebagai faktor protektif ya karena dengan insulin dia jadi lebih terkontrol, maka harusnya nilainya 0, pilihlah yang paling kecil, makin mendekati 0, ya dia makin kuat sebagai faktor protektif. Karena dia mencegah kejadian kontrol gula darah yang negatif misalnya. Gitu. Nah, untuk angka pastinya kamu harus menghitung yang dari hasil penelitian itu di tabel 2x2. Jadi kalau ada pilihan, semakin mana ukurannya asosiasi paling kuat apa? Kalau dia faktor protektif, makin mendekati 0. Kalau dia faktor resiko, maka dia menjauhi angka 1. Makin jauh dari angka 1, makin dia positif sebagai faktor resiko. Makin dia bagus sebagai faktor resiko. Bukan bagus ya, makin dia menjadi faktor resiko. Gitu. Apakah menjawab? Iya, Dok, gini maksudnya. Jadi misalnya ada kejadian wabah misalnya. Oke. Misalnya pengendalian COVID gitu ya, Dok. Ya. Nah, ada beberapa faktor yang dianggap bisa mengendalikan, kayak misalnya makan buah, vitamin C, olahraga, sama satu lagi hand sanitizer. Nah, masing-masing itu kalau hand sanitizer OR-nya 0,7. Kalau makan buah OR-nya 1,2. Kalau olahraga OR-nya 3. Kalau vitamin C OR-nya 1,7. Nah, pertanyaannya itu dari faktor-faktor tersebut yang mana yang tidak ada hubungannya dengan pengendalian COVID? Berarti saya harus pilih yang mana, Dok? Oke, kalau yang tidak ada hubungan, lihat. Kalau faktor protektif itu mendekati angka 1, kamu lihat dari 0,-nya. Kalau dia mendekati angka 1, ya protektif tadi, mohon maaf, diulang tadi yang angkanya berapa aja? Yang pertama 0,7. 0,7 ya.
Terus? Yang kedua 1,2. Oke, 1,2 berbeda Yang 0,3. 3, yang keempat 1,7, Dok. Oke. Berarti kalau yang paling mendekati angka 1 dan paling menunjukkan dia tidak atau dia paling jauh dari 0, berapa tadi? 0,0 ya, 0 ya, maksudnya 0. Maka yang tidak berhubungan ya, tidak berhubungan. Kalau secara faktor protektif itu yang 0,7. Ya. Tapi kalau secara keseluruhan yang paling tidak signifikan itu yang 1,2. Karena dia mendekati angka 1. Karena hanya perbedaannya sebagai faktor resiko hanya 20% dalam tanda kutip. Kalau mau dibuat gampangan untuk mempermudah ya, 1 kan dia tidak ada hubungan. Kalau 1,2 kan berarti perbedaannya hanya 0,2 atau 20%. Gitu. Kalau 3 kan tadi dia berarti 3 kali lipat atau 300% gitu dari faktor risikonya. Paham? Paham atau masih ini kayaknya masih Paham dong, paham. Gimana? Iya, berarti kalau misalnya kita ngelihat dari yang faktor protektifnya, maksudnya yang tidak berhubungan berarti yang 0,7. Iya. Tapi kalau secara keseluruhan yang paling tidak berhubungan ya 1,2. Oke, Dok. Terima kasih, Dokter. Karena dia jaraknya lebih dekat ya. Karena kan 0,7 ke 1 itu kan jaraknya 0,3. Ya nggak? Sedangkan kalau 1 ke 1,2 itu kan jaraknya 20. Paham? Jadi ini bedanya 20 dengan 30 ya. Tetap yang tidak signifikan adalah 1,2 tadi atau 20 tadi. Oke. Tapi dua-duanya ya saya pikir kalau faktor protektif sama faktor ininya menjadi tidak signifikan gitu. Tapi kalau disuruh memilih malah pilihlah yang 1,2. Mungkin itu. Sama-sama. Kita lanjutkan ya. Ini contoh soal ya, tadi udah teman-teman lakukan lah ya ini kita lanjutkan ya ke uji berikutnya. Ini sedikit berbeda dengan tadi ya. Kan tadi penelitian ada kualitatif, ada kuantitatif. Ini jenis penelitian lain. Ya, kalau yang tadi yang sering sekali ditanyakan di pertanyaan UKM PPD. Nah, kalau yang ini ya kadang sering harus dihitung ya, sering kali dihitung. Kalau yang tadi jarang untuk perhitungan kecil ya. Tapi yang sering untuk perhitungan ini ya, uji diagnostik. Tidak ditanyakan mana hasil tes dengan mana gold standarnya. Jarang, tapi pertanyaannya pasti tentang angka-angka yang nanti saya jelaskan. Ada sensitivitas, ada spesifisitas ya. Terus juga ada nanti nilai prediksi positif, ya ada nilai prediksi negatif. Itu juga menjadi beberapa concern dalam penelitian uji diagnostik. Nah, kalau uji diagnostik itu berbedanya apa? Berpikirnya adalah berpikir membandingkan antara alat uji dengan yang gold standard atau reference standard. Kita menggunakan istilah reference standard. Nah, angka-angka yang sering ditanyakan itu adalah sensitivitas, spesifisitas, prediksi positif, prediksi negatif, ya, dan ada beberapa likelihood ratio positif dan likelihood ratio negatif. Tapi ini nanti kita review dulu, ya mungkin di blog 2.7 kalau kalian pas dulu ikut 2.7 ini ada. Nah, sensitivitas itu menggambarkan ya kalau di sini sensitivitas itu kemampuan tes mendeteksi orang yang sakit dengan benar. Jadi semakin tinggi sensitivitas, dia semakin banyak mendeteksi orang yang sakit. Kalau sensitivitas. Kalau spesifisitas adalah kemampuan tes untuk menyingkirkan orang yang tidak sakit dengan benar. Jadi kalau alat diagnostik itu sensitivitasnya tinggi, spesifitasnya tinggi, itu bagus. Ya, bagus. Alat diagnostik ya. Tetapi kalau untuk alat screening, misalnya teman-teman kan mungkin ada di sini yang pernah ikut rapid test COVID-19. Ada?
Kalian baca nggak? Sensitivitasnya berapa? Spesifitasnya berapa? Ada nggak? Nggak ada ya? Ada nggak? Halo? Masih dengan saya? Belum pernah cek, Dok. Belum pernah, Dok. Nggak pernah cek? Belum pernah, Dok. Belum pernah cek? Ya, saya ingin ngasih gambaran ya. Ini fresh from the oven. Kemarin baru dibahas di grup angkatan saya. Ini bagus sekali untuk menjadi contoh terkait dengan alat uji diagnostik, alat uji screening ya. Share screen dulu. Oke. Ini saya beri gambaran ya. Ini contoh ya. Alat uji diagnostik, salah satu alat uji diagnostik untuk COVID-19 ya, untuk mendeteksi IgG dan IgM. Ya, kan karena darah yang paling mudah kan, kalau untuk pengambilan swab agak lebih sulit ya, apalagi sampai ke sputum, nah repot lagi. Dan beresiko juga ya, yang ambil juga beresiko harus pakai hazmat full dan lain sebagainya. Nah, ini menggambarkan ya, ini sensitivitasnya, relatif sensitivitasnya adalah 100%. Oh. Yang ini untuk IgG, ya untuk jadi yang kronis. Feedback nggak? Feedback. Terus saya kok agak feedback. Oke, terus yang kedua adalah IgM ya, untuk antibodi yang di awal ya. Nah, ini menggambarkan sensitivitasnya adalah 85%. Tapi spesifitasnya 96. Yang di sini IgG-nya 98%. Nah, ini memberi gambaran. Ini alat screening. Alat screening itu yang harus dilihat, teman-teman, adalah sensitivitasnya yang bagus. Kenapa? Karena berusaha mendeteksi sebanyak mungkin orang yang sakit dengan benar. Ya enggak? Tetapi untuk alat diagnostik, karena diagnostik itu kaitannya dari pemberian terapi, gunakanlah yang spesifitasnya tinggi. Kenapa? Karena nanti bisa menyingkirkan orang yang seharusnya tidak dapat terapi. Oke, jadi itu contohnya. Oke, sampai sini kita lanjutkan lagi. Perhitungannya, Dok. Perhitungannya gimana, Dok? Ya, kita lihat dari tabel 2x2 ya. Oke, di sini. Kalau tadi ya ada untuk menghitung RR itu menggunakan AAP per cacat ya. Kalau di sini ya A per A plus C untuk sensitivitas. Dan ini tidak bisa ditukar-tukar ya. Dilihat, tes result atau alat uji positif, penyakitnya positif disebut A. Sedangkan uji diagnostik alat ujinya tadi IgG, IgM-nya yang rapid test-nya itu positif, tetapi dia sesungguhnya dibandingkan dengan PCR ya sebagai gold standarnya itu negatif, namanya B. Dan ini harus penempatannya tepat, nggak boleh dibalik-balik. Kalau dibalik, teman-teman menghitungnya juga harus kebalik, jangan terkecoh. Nah, seringkali di soal tuh dikecohkan ya positif, di sini negatif. Ya itu B, bukan A. Jadi harus hati-hati. Spesifisitas ya, spesifisitas itu D per B plus D. Sedangkan untuk nilai prediksi positif ya, kalau gambarnya gini, kalau sensitivitas ya lihat arahnya. Sensi A, kalau orang sensi kan biasanya down ya, ngedown ya, sifat buruk turun ya. Jadi sensitivitas turun. A per A plus C. Sini. Sedangkan kalau spesifisitas memberi spasi, memberi ruang. Ya, jadi kita geser ke kanan. D per B plus D. Nilai prediksi positif, positif itu arahnya ke kanan, jadi A per A plus B. Nilai prediksi negatif, arahnya ke kiri.
Ya, dari D. Mulainya bukan dari yang kanan, tapi dari kanan ke kiri, tapi dari D. D per C plus D. Gampangnya begitu. Oke? Sampai sini ini terkait dengan uji diagnostik. Ada pertanyaan? Satu-satu ya, mungkin biar lebih rileks nanti. Silakan. Ada yang ingin ditanyakan tentang terkait dengan uji diagnostik? Silakan Mas Yusa. Izin dok, untuk yang tadi yang nilai prediksi positif sama nilai prediksi negatif tuh terus penjelasannya seperti apa sih dok ya? Itu untuk apa itu? Kepentingan ya, kepentingan alat uji nilai prediksi positif dengan nilai prediksi negatif ya. Itu kepentingannya adalah kalau sensitivitas dan spesifitas tadi terkait dengan alat screening atau alat diagnostik. Ya enggak? Untuk memberi terapi. Kamu berdasarkan yang spesifitasnya tinggi kalau memberi terapi, kalau untuk men-screening orang gunakanlah yang sensitivitasnya tinggi. Jadi kalau beli alat yang sensitivitasnya tinggi untuk screening. Kalau memberi terapi, kamu spesifitas. Nah, kalau prediksi positif dan prediksi negatif, nah ini terkait dengan nanti setelah evaluasi terapi. Contoh, kalau persentase positif ya, nilai prediksi positif, itu persentase kemungkinan seorang sakit bila hasil screening positif. Jadi semakin persentasenya tinggi, mendekati 100%, ya, sama ya seperti tadi, mendekati angka 100%, itu semakin alat itu semakin bagus dan nanti pada saat pemberian terapi, kamu bisa melihat PPV-nya gimana. Dari berdasarkan alat uji diagnostik, alat yang kamu gunakan tadi. Sedangkan nilai prediksi negatif ya, kemungkinan persentase, jadi ini juga semakin tinggi semakin bagus. Bila hasil screeningnya negatif, misalnya kamu udah pede, Pak, jenengan nggak kena COVID-19. Oh, kenapa? Karena spesifitasnya tinggi. Terus kemudian beberapa hari lagi, terus dia kemudian datang batuk. Wah, berarti kamu lihat NPV-nya, jangan-jangan NPV-nya rendah. Bisa nggak? Ya, bisa saja. Jadi dia termasuk dalam persentase yang tidak bisa dikatakan tidak sakit berdasarkan screening negatif. Jadi kalau pada saat pemberian terapi kamu menggunakan spesifitas, kalau pada saat monitoring terapi atau mengevaluasi beberapa hari kemudian, kamu bisa lihat dari gambaran prediksi positif dan prediksi negatif. Jadi yang baik untuk screening apa dok? Sensitivitas dan prediksi positif yang tinggi. Sedangkan untuk diagnostik atau terapi, untuk mendiagnosis atau menterapi, kamu gunakanlah yang spesifitas dan nilai prediksi negatifnya, nilai prediksi negatifnya itu tinggi, mendekati angka 100. Oke. Iya, Dok. Bisa memberi gambaran, Mas Yusa? Iya, Dokter. Oke. Atur nuhun, Dok. Sama-sama. Kita lanjut lagi ya. Sepertinya di tempat saya sedang azan ya. Kita dengarkan azan dulu. Kita break azan dulu. Sepertinya di tempat saya sedang azan ya. Kita dengarkan azan dulu. Setelah azan nanti kita bisa lanjutkan. Kita beri waktu 2 menit ya. Silakan kalau mau ngopi dulu. Ngopi file maksudnya ya. Nanti saya share filenya. Jangan ngopi minum kopi. Batal. Kecuali buat yang perempuan-perempuan yang lagi menstruasi atau yang ada melahirkan, boleh aja nggak puasa.
umur. Oke, lanjutkan ya. Ini terkait dengan sampling, metode sampling. Kita lanjutkan terkait dengan ada istilah kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi dan eksklusi itu seperti pintu masuk dan pintu keluar. Orang yang pernah masuk itu baru bisa dikeluarkan. Jadi kriteria inklusi adalah pintu masuknya, eksklusi adalah pintu keluarnya. Jadi tidak bisa kemudian inklusi dan eksklusi itu berlawanan gitu. Misalnya data lengkap berarti inklusi. Kalau eksklusi data tidak lengkap, ya nggak kayak gitu. Karena orang yang inklusi ya masuk ke penelitian, nah terus kemudian kalau dia terus dieksklusikan karena data tidak lengkap, dia dari awal tidak ikut penelitian gitu, karena sudah tidak masuk ke kriteria inklusi. Secara gampangannya begitu ya. Ibaratnya kalau mantan tuh ya pernah jalan gitu. Kalau cuma gebetan aja ya berarti statusnya ya tidak masuk ke exclusion kriteria. Lanjut. Teknik sampling cara mudah itu dibagi menjadi dua. Ada yang probability sampling dan non probability sampling. Perbedaannya apa, Dok? Simpel saja. Kalau punya kesempatan yang sama dari setiap subjek penelitian yang ikut, itu gunakanlah probability sampling. Kalau teman-teman pengen membuat semua subjek penelitian itu kemungkinan mendapatkan terapi atau kemungkinan mendapatkan pemeriksaan itu sama, gunakanlah probability sampling. Kemungkinannya sama. Sedangkan non-probability sampling itu kemungkinan dari setiap subjek penelitian atau peserta penelitian atau sampel penelitian itu kemudian ya dikatakan dengan non-probability sampling kalau memang tidak punya kesempatan yang sama. Oke, sampai sini. Paham? Kita lanjutkan. Nah, perbedaannya apa, Dok? Kalau yang probability sampling ada yang simple, ada yang systematic, stratified, dan cluster. Perbedaannya secara mudah begini. Nah, kalau simple random sampling, ya, ketika semuanya sama, ya, sama-sama di teman-teman yang ada di batch Mei ini yang seharusnya Mei, dan entah kapan ujiannya, itu punya kesempatan yang sama untuk ya dan secara karakteristik sama, itu bisa menggunakan simple random sampling. Tapi kalau ternyata tidak, ya ternyata dari kampus ternyatanya enggak kan, harus ikut uji tapis dulu. Berarti di kampus menggunakan sistem stratified random sampling. Jadi merandom siapa yang mau ikut ujian, tetapi berdasarkan nilai hasil tapis. Atau kalau gampangannya misalnya simple random sampling, satu kelas diambil, ya itu kan satu kelas biasanya kemampuannya sama, jenis-jenis perilakunya sama, umurnya juga mirip-mirip, kan homogen nih, bisa di simple random sampling. Tetapi kalau satu sekolahan, satu FK, beda angkatan, ada yang preklinik, ada yang klinik, maka gunakanlah stratified random sampling karena ada stratifikasi perbedaan tingkatan. Nah kalau jauh-jauh gimana, Dok? Misalnya contoh, saya ingin memetakan mahasiswa UII. Mahasiswa UII asalnya dari mana aja? Nah, saya mau ambil sampel, tapi bisa berdasarkan klaster. Saya mau ambil aja yang ada di Pulau Jawa, misalnya, atau di Pulau Kalimantan, misalnya. Itu dinamakan dengan klaster sampling. Jadi sudah ada memang klaster-klasternya, ya, ada grup-grupnya, tetapi bukan berdasarkan tingkatan. Tapi berdasarkan grup-grup wilayah, ya misalnya atau tempat atau kelompok koas misalnya, itu namanya cluster sampling. Oke, bisa dipahami? Nah, syarat dari simple random dan stratified itu harus kita punya data pasiennya, ya, data pasiennya. Kalau kita tidak punya data pasiennya, bisa menggunakan cluster. Dan ada satu lagi namanya sistematik, ya, sistematik random sampling. Kalau sistematik ini menggunakan acak tapi teratur, dan ini juga harus ada penomorannya. Jadi simple random sampling, systematic random sampling, dan stratified random sampling kita harus punya list subjek penelitiannya. Kalau kita nggak punya,
maka bisa juga kita pilihannya ya cluster atau non-probability sampling. Jadi kata kuncinya adalah kita punya listnya nggak? Punya daftar yang mau kita ambil sebagai sampel atau enggak? Kalau kita punya, maka kita bisa menggunakan teknik 3 tadi. Simple random, systematic, sama stratified. Tergantung jenis datanya. Kalau homogen, gunakanlah yang simple atau sistematik. Kalau dia tidak homogen, ya ada tingkatan-tingkatannya ya. IP di atas 3,5, 2,5 sampai 3,5, di bawah 2,5, itu berarti menggunakan stratified random sampling. Atau misalnya berdasarkan daerahnya. Oh, ini daerah luar Jawa, ini yang di Jawa dan luar Jawa. Itu namanya cluster random sampling. Oke. Pertanyaannya, kira-kira mana yang lebih baik, Dok? Kalau saya jawabannya, lebih baik mana? Pisau dengan golok, dengan gergaji. Nggak ada yang lebih baik, Dok. Tergantung. Kalau kayak kita mau motong bawang, ya gunakanlah pisau, Dok. Jangan gunakan golok atau gergaji, Dok. Repot. Atau kalau kita mau motong pohon gitu misalnya, kita gunakan silet misalnya atau mesh, ya, blade surgical itu yang kecil. Itu juga kan nggak cocok. Jadi setiap penelitian punya karakteristiknya masing-masing. Yang berikutnya adalah non-probability. Jadi punya gambaran ya, yang probability sampling, semua pasien punya kesempatan yang sama untuk dipilih. Nah ini cukup fair untuk penelitian-penelitian yang contohnya misalnya sifatnya eksperimental, ya, penelitian kuantitatif, itu cocok untuk probability sampling. Tapi kalau non-probability sampling itu untuk penelitian-penelitian yang mungkin ini pengambilannya tidak berdasarkan kesempatan yang sama. Contoh misalnya consecutive sampling, mengambil subjek sesuai kriteria inklusi dan eksklusi. Jadi kalau dia tidak sesuai inklusi ataupun eksklusi, dia dikeluarkan. Kalau di eksklusi ya, atau di inklusi kalau dia tidak memenuhi ya dia tidak diambil. Ya kelemahannya apa? Jadi dia mendapatkan subjek ya, dia nggak punya data misalnya, sambil jalan di poli misalnya, di poli bedah mau lihat ulkus DM misalnya. Udah yang datang ke poli bedah aja, langsung didata untuk diteliti. Atau convenient, sesuai kenyamanan pasien, kenyamanan peneliti, maaf. Saya peneliti, saya mau ambil di bulan ini. Ya udah yang datang bulan itu yang dia dapat. Atau purposive, tergantung pertimbangan subjektif dari peneliti. Contoh misalnya saya ingin melihat dari perspektif koas yang harus menjadi garda terdepan dalam pemeriksaan ya, pasien COVID-19 ya. Uji nyali lah begitu misalnya. Nah, itu kan perspektifnya mesti saya pisah yang koas ya atau dokter muda dengan yang sudah konsulen sama dokter umumnya. Dokter umum pun nanti ada dua, ada dokter internship sama dokter. Nah, ini purposive, tergantung judgement dari si peneliti. Kalau snowball ini untuk kasus-kasus yang sensitif. Ya, misalnya kemarin kan ada persekusi yang diusir ya, si perawat atau dokter yang diusir dari lingkungannya. Nah, itu saya bisa tahu siapa saja itu hanya dari komunitas dokter atau komunitas perawat yang ada di situ. Maka gunakanlah. Atau misalnya kasus yang sensitif adalah kasus-kasus yang kaitannya dengan narkoba, misalnya penggunaan jarum suntik. Ya, saya pengen tahu sih berapa orang sih yang menggunakan jarum suntik misalnya. Saya ambil satu aja, terus kemudian saya tanya, temanmu siapa? Kamu beli di mana? Oh, belinya di sana, penadahnya di sana. Saya tanya lagi, muter. Sampai akhirnya saya punya banyak subjek yang bisa ditanyakan atau bisa ditanyai ya. Oke, ini terkait dengan sampling. Sampai sini? Ada pertanyaan? Silakan saya buka pertanyaan. Nah, tadi ada yang bertanya. Anindita, izin bertanya dokter kalau misal ada tabel 2. Oh, ini tadi yang belum saya jawab ya. Ini kaitannya dengan tadi ya, dengan tabel 2x2. Anindita? Mana Anindita? Ya silakan Anindita. Kalau ada tabel 2x2 agak rutin dengan kejadian CA paru. Misalnya dok, jadi faktor yang protektif mengisi tabel kolom positif, ya itu yang tidak rutin olahraga, begitu ya dok ya. Kalau sebagai faktor protektif, maka yang diisi olahraga positif,
ya, olahraga positif, CA parunya juga positif. Karena faktor protektif. Nanti hasilnya 0, tetap. Kalau kamu mau balik sebagai faktor yang resiko dalam tanda kutip, mengurangi kejadian CA parunya digeser. CA parunya ke apa namanya? Ke tabel 2x2 ya. Saya berikan gambaran lagi. Soal ini ya. Nah, ini misalnya olahraga. Kalau kamu mau pengen ketemu sebagai faktor protektif, maka ini tetap olahraga positif di sini. Yang faktor parunya, CA parunya, ini positif di sini. Oke. Itu sebagai A. Nanti hasilnya 0, tetapi kalau kamu ingin melihat ya faktor olahraga rutin itu menjadi pencegah dari tidak kena kanker parunya digeser ke sini boleh, ya positif. Tapi nanti hasilnya lebih dari angka 1, bukan 0, sekian sebagai faktor protektif. Itu mungkin bisa menjawab. Atau mau dikonfirmasi? Anindita. Silakan, Mbak Anin. Mbak Anin, apakah bisa menjawab? Enggak, sudah saya unmute. Silakan. Berarti kalau misalkan yang diminta itu hubungan olahraga sama CA paru, berarti yang positif-positif itu ditulisnya yang olahraga tetap, Dok? Iya. Yang sisi positifnya. Tapi nanti hasilnya pasti 0, kalau itu sebagai faktor protektif. Oke. Dok, baik Dok, makasih dokter. Sama-sama. Silakan Yusa. Dok, izin nanya dok, yang tadi yang konsekutif saya masih belum paham dok. Terus mau izin yang konfirmasi dok, berarti kalau yang convenient atau accidental atau captive ini, misalnya nih, neliti yang door to door dok, jadi peneliti nanti turun ke lapangan, neliti satu rumah ke satu rumah yang lain. Terus habis itu, tiba-tiba udah azan nih dok. Udah azan maghrib misalnya, udah malam. Terus yaudah saya cukupkan saja kayak gitu. Terus apa namanya? Wah, saya cukupkan saja nih. Nah, itu berarti yang convenient ya dok ya? Oke, ya. Kalau atau dalam misalnya nanti, wah ini kurang nih, kurang 10. Jadi gini, Yusa. Saya contohkan begini ya. Misalnya Yusa udah menikah belum? Belum ya? Iya dok. Jadi misalnya convenient sama konsekutif itu bedanya begini. Kalau konsekutif itu pilihannya banyak. Misalnya Yusa ada banyak pilihan tadi ya. Kan kamu mau meneliti dari rumah ke rumah. Atau gampangannya ada beberapa wanita lah ya. Biar paham gitu. Ada beberapa wanita. Kalau sesuai dengan kriteriamu, kamu pilih nanti kan jatahmu 4 misalnya. Jatahmu 4. Jadi kamu pilih semua asal memenuhi kriteria. Itu namanya konsekutif. Tapi kalau kamu hanya nyaman dari 4 itu misalnya atau dari 3 itu kamu nyaman cuma 1, namanya convenience. Paham? Jadi kalau tadi misalnya, nah ini masih kurang 10. Kamu milih nih yang rumah sesuai kriteria inklusi itu ada paham dok. Ada 20 ya. Kan kuotamu tinggal 10 nih. Ya nggak? Kamu mau pilih yang mana? Sesuai kenyamanan peneliti. Oh, ini rumahnya yang dekat, ini aja. Tapi kalau misalnya kamu berpikir, rumah sana aja yang jauh. Siapa tahu perspektifnya berbeda. Itu namanya purposif. Karena berpikirnya, karena ada pertimbangan sesuatu. Tapi kalau hanya pertimbangannya kenyamanan peneliti, seperti kamu tadi memilih istri misalnya hanya karena kenyamanan saja, ya itu namanya
convenience atau accidental Convenient ya, atau Dok? captive sampling. Oh, iya. Oke, cepat ya kalau dicontohkan seperti itu cepat ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan, teman-teman? Saya lihat di chat. Oh, nggak ada. Kita lanjut ya. Kita lanjutkan ke ini contoh soal ya, contoh soal. Metode sampling yang paling tepat digunakan adalah ini sosial ekonomi ya dengan hidup sehat, hidup bersih dan sehat (KBS). Menurut referensi tingkat pendidikan berpengaruh, tingkat pendidikan ya terhadap kebiasaan perilaku hidup sehat. Ingat, jadi ada tingkat pendidikan nih, rendah, menengah, tinggi. Kira-kira jawabannya apa? Saya mau bertanya nih, random aja ya. Ke siapa nih? Brian. Halo Brian. Ya, halo Dok. Gimana Brian, sehat? Alhamdulillah sehat Dok. Sehat ya? Ya. Gimana Brian, menurut kamu apa? Yang mana gitu nih? Kan, nggak ngikutin kan? Nih. Belum di-share. Nih, saya share. Ya. Yang ini. Metode sampling yang paling tepat. Apa? Kamu pilih aja, pilih, cepat. Certified random sampling tuh. Wes, oke, good. Yusa, kenapa Yusa ini kok masih gimana Yusa? Terima kasih Durian. Iya, sama-sama. Tanya Dok tadi Dok. Masih Ya. belum paham Dok. Ya, silakan. Berarti yang kan misalnya saya milih purposif nih Dok, pertimbangan subjek peneliti. Nah, kan subjek peneliti kan juga punya kriteria inklusi eksklusi Dok. Berarti juga masuk konsekutif Dok. Nah, perbedaannya gini. Kalau mengambil subjek, jadi Gitu, seluruh subjek yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi, namanya inklusi dan eksklusi itu sudah dari awal sebelum penelitian ditentukan. Ya, purposif itu di luar dari kriteria inklusi dan eksklusi. Bisa jadi yang memenuhi kriteria inklusi ada 2.000. Sedangkan kamu duitnya penelitian hanya untuk 100 misalnya. Akhirnya kamu, ya kan, secara konsekutif kamu bisa mengambil 2.000. Tetapi kamu mengambil hanya Anjir. maka itu namanya purposif. Kalau convenience atau captive atau accidental itu sesuai kenyamanan saja. Misalnya contoh tadi pengambilan data misalnya di Sleman. Sleman kan luas, ada yang Cangkringan sampai ke Kalasan misalnya atau Prambanan. Kan jauh tuh. Rumah kamu ternyata ada di Kalasan. Ya udah deket aja yang di Prambanan aja ambilnya. Nggak usah sampai ke Cangkringan gitu. Itu namanya convenience, kenyamanan ya. Biasanya hubungannya dengan waktu, biasanya dengan hubungan dengan kenyamanan pasien, kenyamanan peneliti untuk wawancara misalnya. Subjeknya mungkin di usia-usia yang muda saja supaya komunikasinya gampang. Misalnya gitu. Itu terjadi setelah kriteria inklusi dan eksklusi ditetapkan. Jadi Dok, berarti kalau misalnya nih, tadi kan dari 2.000 yang memenuhi, terus habis itu kan duit saya kan kurang Dok, jadinya cuma 100. Karena itu pertimbangan subjektif ya Dok, berarti yang purposif. Tapi kalau nanti kalimatnya gini Dok, saya nyaman karena duit saya cuma 100 Dok. Kayak gitu terus gimana Dok? Kenyamanan di sini adalah kenyamanan pengambilan samplingnya ya. Oh. Kalau purposif itu kenyamanan dengan penelitian, dengan adanya dana untuk penelitian. Gitu. Jadi kalau untuk yang yang purposif itu jadi judgmental, subjektif peneliti. Ini biasanya kalau purposif ini digunakan pada penelitian-penelitian kualitatif.
Kalau yang convenience sama konsekutif itu penelitian kuantitatif. Secara gampangnya untuk mengidentifikasi itu. Oh, Jadi kalau iya, Dok. secara umum proses logika tadi misalnya saya nyamannya karena saya punya 100 dok. Jadi sudah nyaman. Nah, jadi ini gabungan antara convenience dan purposive kan ibaratnya. Tapi Iya, Dok. sebenarnya kalau kamu dari awal berpikirnya saya sesuai kenyamanan aja lah ngambilnya. Pokoknya saya di poli rumah sakit ini aja. Karena saya prakteknya di sini. Ya sudah, berarti kamu itu namanya convenience. Captive sampling. Hmm, Tapi kalau saya mau ngambilnya di RSUD Prambanan, kenapa? Karena di sana datanya bagus-bagus katanya. Berarti itu namanya positif karena kamu ada tujuan ke sana. oh, iya, Dok. Secara kepentingan penelitian. Ya, kalau konsekutif itu sudah disesuai dengan kriteria inklusi. Tetapi kamu tidak punya daftar list pasien yang akan jadi pasienmu. Itu namanya konsekutif. Siapapun yang datang, mau nyaman atau enggak, diterima. Itu namanya consecutive sampling. Iya, Dok. Gitu. Terima Dan kasih, Dok. tidak ada batasannya. Kalau consecutive sampling, pokoknya yang memenuhi kriteria, selama itu ikut dari waktu penelitiannya ya, dari batas waktu penelitian, dia masuk. Jadi berapapun dapat banyak bisa jadi. Kalau purposive itu ada batasnya. Berarti misalnya duitmu cuma 100. Ya berarti purposive. Tapi kalau kenyamanan tadi, saya nyamannya ngambil di sini karena saya kerjanya di sini. Ya udah, berarti itu namanya convenience atau accidental sampling. Iya, Dok. Matur nuwun, Dok. Sama-sama. Monggo, kalau masih belum jelas boleh ditanyakan lagi ya. Kita lanjut ya, teman-teman. Ini ada istilah efficacy dan effectiveness in health research. Ada ideal setting dan real setting. Tergantung kata-kata ini kalau dari jurnal-jurnal itu biasanya menggunakan kata-kata efficacy untuk yang ideal setting ya, biasanya RCT dan sebagainya. Sedangkan kalau effectiveness sudah penelitian fase tahap klinis keempat. Ya, jadi obat sudah diedarkan ya. Misalnya kemarin obat-obatan untuk COVID-19 ya ada misalnya chloroquine ya dan lain sebagainya. Itu namanya effectiveness kalau sudah di real setting. Terus kemudian ada screening ya. Screening ada screening massa, ada yang selektif, case finding, single disease dan multi case. Ya, tergantung dari kepentingannya. Contohnya misalnya secara umum X-ray ya, untuk kasus-kasus yang memang diderita secara besar ya, secara tinggi. Tapi bisa juga selektif ya. Kalau kasus COVID-19 ya, contoh ini kasus COVID-19 untuk kasus yang pandemi itu biasanya kita menggunakan mass screening. Jadi semua harusnya di screening ya. Karena apa? Karena kita nggak tahu kita bisa menemukan siapa sih yang punya kemungkinan untuk tertular atau menulari orang gitu. Kalau kita selektif, misalnya kita kita screening dulu dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan, maka ya akan ada beberapa orang yang potensial tetap menulari. Gitu. Apalagi dia tidak mau di lockdown gitu, atau misalnya isolasi mandiri. Oke, ini tadi yang saya jelaskan ya, ada kategorikal ya, ada nominal, ordinal ya. Terus dikotomus, ya ini dikotomus itu sebenarnya masuk ke dalam nominal ya. Terus ordinal, ya. Terus ini numerical, ada yang discrete, ada yang continuous. Ini pembagian yang lain ya. Kalau discrete itu dia sesuatu yang real dari penghitungan, sedangkan kalau continuous bisa jadi interpretasi dari sebuah alat ya, seperti interval, rasio, misalnya suhu badan ya. Suhu badan itu kan bisa minus ya. Untuk tidak manusia, kalau minus nggak mungkin. Tapi kalau mungkin untuk yang lain ada kemungkinan. Jadi itu namanya interval. Kalau rasio itu ya untuk misalnya berat badan, tinggi badan, umur, berapa menit, berapa hari, keluhan, itu namanya rasio. Gambarnya seperti ini ya. Nah, terus ini sederhananya untuk membeda variabel. Nah, sampai sini ada pertanyaan untuk terkait dengan jenis data? Ada pertanyaan? Teman-teman? Halo? Silakan kalau yang ada yang pertanyaan, silakan raise hand. Oke, silakan Mas Yusa.
Dok. Maaf dok, nanya mulu dok. Nggak apa-apa. Santai. Dok. Terus saya malah senang jadi ada dialog gitu. Silakan. Dok. Tadi kalau yang likelihood itu yang maksudnya yang mana ya dok? Oh, likelihood ratio ya. Dok. Belum saya terangkan ya. Dok. Uji diagnostik. Likelihood ratio itu gini. Likelihood ratio ada yang positif, ada yang negatif. Ya. Likelihood ratio itu kalau saya bacakan begini. Kalau sebuah alat diagnostik itu dengan proporsi kejadian penyakit yang berbeda itu bisa saja sangat jauh berbeda kemaknaan alat diagnostiknya. Contoh misalnya alat screening untuk men-screening CA paru dengan hipertensi. Hipertensi kan prevalensinya tinggi. Ya nggak? Dengan alat screening untuk CA paru itu sangat berpengaruh dengan likelihood ratio. Ya. Likelihood ratio ya semakin tinggi, semakin yang positif ya, itu semakin tinggi untuk kasus-kasus yang prevalensinya tinggi itu semakin bagus. Sedangkan likelihood ratio yang negatif untuk kasus-kasus yang kecil ya, yang spesifisitasnya tadi yang perlu untuk menyingkirkannya tinggi karena nanti terapinya juga jangka panjang seperti pasien-pasien kanker itu menggunakan likelihood ratio yang negatif. Menggambarkannya itu berbeda, jadi kaitannya dengan real settingnya nanti di masyarakat. Kalau secara penelitian kamu lihatnya dari keempat angka ini. Oke? Izin dokter. Contohnya ya, misalnya contoh gini. Contohnya kayak COVID-19. COVID-19 itu kan secara angka kejadian, ya, angka kejadian, itu kan dia sekarang sudah sampai 10.000 ya? Belum ya? Ada 9.000 sekian ya, hampir 10.000 lah. Banding dengan 200 sekian juta orang yang kemungkinan kena COVID-19, ya faktor resikonya, itu kan prevalensinya kecil. Maka likelihood ratio dari angka uji diagnostik atau uji screeningnya itu harus yang likelihood ratio negatif yang kecil. Gitu. Kalau likelihood ratio negatifnya besar, maka resikonya alat itu akan tidak bekerja pada kenyataannya. Ibaratnya contoh, kamu naik kendaraan ya, dari sini mau ke Bali misalnya. Naik pesawat bisa kan? Naik bis bisa, naik kereta nanti nyambung ke penyeberangan atau naik mobil ya, itu bisa. Jadi tetap melihat seperti kenyataannya. Kalau kamu ternyata sekarang lockdown ya apa-apa nggak bisa ya, kamu nggak bisa menggunakan pesawat gitu. Pada kasus-kasus yang prevalensinya kecil, ya prevalensinya kecil, gunakanlah yang likelihood ratio-nya kecil juga, negatif. Likelihood ratio negatif kecil. Dan likelihood ratio positif yang besar itu untuk kasus-kasus pasien-pasien yang prevalensinya besar seperti hipertensi misalnya ya, hipertensi kan cukup tinggi, atau ISPA lah, ISPA itu kan juga cukup tinggi, itu ya bisa menggunakan alat uji diagnostik yang likelihood ratio positif dan likelihood ratio negatif. Oke. Itu bisa. Ada gambaran? Jadi perbedaannya jadi kalau di kata kunci soal kamu harus melihat apakah ada pertimbangan faktor prevalensi dan insidensi dari penyakit. Kalau ada, maka gunakanlah angka likelihood ratio. Tapi kalau kamu tidak melihat adanya penggunaan rasio prevalensi dan insidensi pada alat uji diagnostik atau alat uji screening ya, alat screening itu kamu hanya melihat dari empat parameter tadi, sensitivitas, spesifisitas, nilai prediksi positif, nilai prediksi negatif. Gambarannya seperti itu ya. Secara mudah ini saya menggambarkan secara mudah. Kalau kamu menghitung, nanti akan lebih too much information, jadi nggak bisa dipahami secara mudah. Oke? Ada yang ingin ditanyakan? Mungkin teman-teman yang lain boleh loh kalau bertanya. Mas Yusian ini semangat sekali ya. Semoga one shot ya.
Kapan? Ujiannya kapan ya? Makanya jadwal pernikahan nggak usah ada hubungannya dengan nggak usah berhubungan dengan jadwal lulusnya kapan gitu. Nah, jalan aja ya. Nah, yang mau nikah aja ya. Nggak usah nunggu lulus dulu atau apa ya. Jalan aja. Oke? Ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Saya unmute aja nih, biar kita ada diskusi nih. Nah, biar saya nggak kelihatan ngomong sendiri gitu. Ada yang mau didiskusikan nggak, teman-teman? Dari soal-soal. Ini saya baru mau masuk ke uji statistik. Ada pertanyaan? Nggak ada? Lanjut. Lanjut, Dok. Lanjut ya. Dokter izin sebentar boleh? Boleh. Silakan, Amnas. Dok, ini mau menyampaikan keresahan teman-teman. Jadi kan sudah zuhur ya, Dok ya. Ya. Kebetulan nanti jam 1 kita ada lanjut bimbingan. Oke. Kalau kita kira-kira kita istirahat sholatnya jam berapa ya, Dok? Ya, karena kita tadi mulai 40 menit ya, nanti kita kasih space saya 12.30 atau 35 udah selesai. Oh iya, oke dokter. Makasih dokter. Sama-sama. Kita lanjut ya. Lanjut, Dok. Lanjut. Boleh lah, menyampaikan keresahan juga boleh ya. Tuh kamar saya ujian. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Kita ke uji hipotesis ya. Ini hipotesis ya, ada dua, ada hipotesis nol dan alternatif. Ya, intinya kalau hipotesis nol itu menyatakan tidak ada hubungan, ya. Kalau alternatif menyatakan adanya hubungan. Ya. Defaultnya ada nol, defaultnya. Ya, kapan sih kita harus nol itu diterima atau enggak? Kamu lihat dari p-value-nya. Kalau p-value-nya lebih dari alfa, nilai alfa ini bisa banyak ya, bisa 0,1, 0,01, bisa 0,05, tergantung dari judgement di awal. Ya. Kalau lebih dari nilai alfa, maka hipotesis nol diterima. Kalau kurang dari alfa, nilai alfa, maka hipotesis nol ditolak. Maka yang diterima adalah yang alternatif. Ya. Kita lanjut. Ya, ini memahami nilai P dan nilai alfa yang lebih sederhana ya. Jadi, kalau nilai alfa, nilai yang ditetapkan peneliti menunjukkan seberapa besar kemungkinan hasil penelitian yang didapat salah. Ya, ini nanti ada kesalahan tipe 1, kesalahan tipe 2, tapi oke lah, nanti kita pembahasannya lebih panjang. Nah, saya ingin menyampaikan ini yang terakhir ya, terkait dengan uji statistik yang sering kali ditanyakan. Ya, sering kali ditanyakan. Bagaimana sih caranya memilih uji statistik? Langkah-langkahnya. Yang pertama, kalian harus bisa menentukan variabel yang akan diuji. Apakah kelompok numerik ataukah kategorik? Pertama itu, harus dijawab dulu. Oke. Sampai sini? Paham ya? Terus setelah itu, apa yang perlu diperlukan itu? Tanyakanlah apakah variabel tersebut terdistribusi normal atau tidak. Oke. Jadi pertanyaannya itu. Kalau misalnya kategorik, pertanyaannya adalah apakah memenuhi persyaratan uji chi-square atau enggak? Ya, dalam mengerjakan soal UKM PPD, bila tidak disebutkan, anggap saja terdistribusi normal atau memenuhi persyaratan. Itu kesepakatannya begitu ya. Jadi biar teman-teman nggak usah. Nah, syaratnya chi-square itu apa? Nah, ini tidak ada sel yang actual count-nya ya, itu 0. Atau expected count-nya ya, kurang dari 5. Atau misalnya tabel 2x3, maka jumlah selnya tidak boleh lebih dari 20%. Ini persyaratan chi-square.
Sampai sini, ketika kamu berpikir ini variabel gampangnya gini, melihat variabelnya apa? Variabelnya kategorik. Apa yang kategorik? Independen atau dependen? Kalau independen, maka kategorik semua, gunakanlah chi-square. Kalau tidak, gunakanlah Fisher. Kategorik chi-square. Kalau kategori, ya independennya, misalnya contoh kategori ya independennya adalah minum tadi, misalnya olahraga. Ada yang olahraga dan tidak olahraga. Terus dilihat dari denyut jantungnya atau tekanan darahnya. Tekanan darah dalam bentuk angka, berapa sistolik misalnya tekanan sistoliknya berapa, 100, 120 atau berapa. Maka gunakanlah ya dua alternatif, t-test independen atau dependen atau berpasangan. Tergantung kalau subjeknya sama, ya subjeknya sama, itu gunakanlah yang berpasangan. Atau subjeknya nggak sama tapi karakteristiknya sama, itu gunakanlah berpasangan. Kalau tidak, ya berbeda kelompok, ada kelompok olahraga dan kelompok yang tidak olahraga, maka itu digunakanlah t-test independen. Kalau distribusinya normal. Kalau distribusinya tidak normal, maka gunakanlah Mann-Whitney untuk t-test independen dan Wilcoxon untuk yang t-test berpasangan. Nah, kalau mau di gampangnya, Kanu T independen Mann-Whitney. Itu misalnya mau dibuat kalimat, terserah, kalian kan bisa mengarang-arang dari situ ya. Kalau yang Kanu tapi berpasangan, ya alternatifnya adalah Wilcoxon. Terus kategori, kalau lebih dari 2 kategorinya. Nah, contoh misalnya ada mencit ya, mencit yang kontrol positif, kontrol negatif, pemberian dosis 10, pemberian dosis 20, 30. Ya. Dan outcome-nya adalah diukur dari berat badan mencit di akhir penelitian. Maka namanya menggunakan one way ANOVA kalau tidak berpasangan. Kalau dia berpasangan pakai repeated ANOVA. Kalau datanya terdistribusi normal. Kalau tidak normal, maka gunakannya Kruskal-Wallis. Ya, kalau dia tadi repeated ANOVA tidak terdistribusi normal, maka gunakanlah Friedman. Kalau sama-sama numerik, ya gunakanlah korelasi. Pearson kalau distribusinya normal, ya misalnya contoh apa? Tekanan darah dengan misalnya tekanan darah dengan skor misalnya atau angka atau nilai kolesterol. Nilai kolesterol ya hasil kolesterol sebagai independennya, terus outcome-nya adalah tekanan darah sistolik misalnya. Nah, itu namanya korelasi bisa Pearson kalau dia distribusi normal. Jadi angka ketemu angka, korelasi, Pearson dan Spearman. Nah, terus kalau misalnya untuk regresi gimana dok? Regresi itu digunakan kalau yang dibandingkan itu ada beberapa variabel. Karena ini kan head to head ya, variabel. Jadi untuk analisis yang bersifat apa? Bivariat. Kalau analisisnya bersifat multivariat, maka gunakanlah regresi. Kalau outcome-nya dia kategorik, iya dan tidak, mati, hidup, sembuh, tidak sembuh, atau sembuh, cacat, mati misalnya, itu gunakanlah regresi logistik. Kalau regresi linear itu gunakan dengan menggunakan regresi linear menggunakan angka. Misalnya outcome-nya itu di tekanan darahnya berapa, atau berat badan lahirnya berapa. Tapi faktor variabelnya itu ada banyak. Ada yang sifatnya kategorik, ada yang numerik, ada yang ordinal, ada yang nominal, semua ada beberapa. Tapi outcome-nya dia dilihat cuma satu. Itulah yang dinamakan dengan regresi. Kalau satu-satu juga bisa. Sebenarnya numerik ketemu numerik digunakan regresi linear juga bisa. Oke, sampai sini. Saya kira itu materi yang saya sampaikan ya terkait dengan metodologi penelitian yang sering muncul. Ini saya tidak membahas semuanya ya. Tadi bias belum saya ceritakan ya, karena teman-teman harus paham ini dulu. Ini soal-soal yang sering muncul. Ya, nanti kalau bias kita bahas di next time ya di IKM kalau masih ada space waktu kita bisa bahas ya. Karena saya juga masih punya jatah 2 kali pertemuan lagi terkait dengan ilmu kesehatan masyarakat ya. Jadi teman-teman bisa. Jadi teman-teman boleh sebelum ini menanyakan terus melakukan pertanyaan ya berdasarkan soal-soal yang didapatkan dari bimbingan sebelah boleh. Kita diskusi.
agar lebih kaya. Nah, tipsnya adalah tadi yang seperti saya sampaikan ya, dalam menjawab soal teman-teman harus paham anatominya, alur soalnya, harus bisa membedakan mana yang harus dikerjakan dan tidak dikerjakan, ya di skip dulu gitu. Tapi tetap teman-teman harus mengerjakan terus ya, tetap harus dikerjakan semua 150 soal. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kita masih punya waktu 5 menit. Silakan Amnas. Mau bertanya dokter, Ya, untuk yang tadi uji screening dan diagnostik, itu ada yang terkait gagal alat ya dokter? Gagal alat tipe 1, gagal alat tipe 2, itu gimana ya dok maksudnya penjelasannya? Oke. Kesalahan tipe ya, ini kesalahan alat ya. Ini seperti kesalahan tipe 1 sama tipe 2. Jadi dalam penelitian, ya, ada istilah begini. Jadi pada saat penelitian itu dilakukan, itu ada faktor internal dan faktor eksternal. Contoh misalnya gini ya, dari penelitian tadi kayak likelihood ratio tadi. Kalau likelihood ratio digunakan pada saat eksternal ya, digunakan ke penelitian yang lain. Kalau kesalahan tipe 1 itu atau gagal alat tipe 1 itu gagal alat kalau di penelitian itu dia gagal sesungguhnya. Jadi tidak bisa mengcapture dengan baik. Nah, misalnya pemilihan metode samplingnya kurang tepat, ya metode samplingnya atau jumlah sampelnya kurang mencukupi, ternyata ada bias-bias di penelitian itu namanya gagal tipe 1. Tapi kalau tipe 2 itu ketika diterapkan di tempat lain, ternyata tidak bisa digeneralisir. Oh, penelitian itu cuma di Wuhan, nggak bisa di Indonesia, kan suhunya beda, dan sebagainya. Jadi mungkin alat di sana bisa digunakan, tapi di Indonesia nggak bisa digunakan. Atau alat di Indonesia tapi nggak bisa digunakan di luar negeri. Karena perbedaan tadi, ada perbedaan secara internal penelitian dan eksternal penelitian. Itu saya kira penjelasan singkatnya seperti itu perbedaannya. Itu seperti kesalahan tipe 1, tipe 2 pada kasus penelitian secara umum ya. Ada alfa dan kesalahan beta. Berarti dilihatnya dari dalam penelitian itu atau setelah penelitian itu ya, selesai gitu ya? Benar. Contoh soalnya gimana contoh soalnya? Sepertinya Amnas sudah banyak baca ribuan soal kan sebenarnya. Oh enggak dok. Karena isolasi mandiri jadi udah siap. Gimana Mas? Ini kemarin ada soal seorang laki-laki datang karena merasa khawatir tertular pasien HIV. Kemudian pasien mengalami melakukan pemeriksaan screening. Saat dilakukan pemeriksaan screening didapatkan hasil positif. Kemudian dari hasil positif tersebut dilakukan pemeriksaan konfirmatori. Ternyata hasil konfirmatorinya itu didapatkan hasil negatif. Nah, terus pertanyaannya pada pemeriksaan screening hasil Tuan Rido ini dianggap sebagai gagal alat yang mana? Oke. Karena ini kan bukan untuk penelitian ya. Iya, ini parameternya kayak diagnostik gitu dok. Jadi iya, jadi ini tipe 2 kan? Karena dia bukan di penelitian, secara internal penelitian kesalahannya kan? Jadi alat ini gagal untuk diterapkan di kasus-kasus yang lain secara umum kan? Pada pasien ini. Secara mudahnya begitu. Tapi walau alam ya, kalau yang dimaksudkan secara konsensus seperti itu. Tapi kadang di soal-soal UKMPPD itu beberapa kali ya saya menemui, itu kadang beberapa soal itu ambigu jawabannya. Tergantung center mana dia apa namanya? Ya istilahnya kayak madhab lah begitu ya. Madhab mana yang akan dipakai gitu. Beberapa kali saya menemui soal-soal seperti itu. Karena kan beberapa berdasarkan sumber ya referensi dari jurnal A atau dari buku A dan satunya dari buku B. Dan ini kadang bertentangan gitu. Ya, di kasus-kasus tertentu bahkan seperti berlawanan gitu. Ya, tapi saya kira pada kasus-kasus seperti ini teman-teman bisa punya modal awal ya untuk memberi gambaran bahwa ketika ada
soal-soal seperti ini yang tidak bisa dipahami langsung, boleh langsung ditanyakan. Jadi monggo teman-teman juga kalau misalnya pada saat mengerjakan soal Metopen ada yang kurang jelas bisa menghubungi saya di WhatsApp pribadi atau mungkin melalui teman-teman seangkatan dikumpulkan soal-soal yang terkait dengan Metopen yang masih belum bisa dipecahkan dengan baik. Mungkin dikumpulkan, terus nanti bisa japri ke saya, nanti saya di pertemuan berikutnya bisa ikut menjawab. Gitu ya. Kalau misalnya tidak nyaman dengan WhatsApp pribadi misalnya. Tapi artinya biar teman-teman dalam menghadapi soal-soal itu punya guiding ya, punya gambaran. Kira-kira menjawab soalnya gimana. Saya kira itu. Ada lagi? Ya pas 12.30. Gitu Amnas? Yang lain? Oh ini lainnya. Dok, mohon dijelaskan soal kuis tadi. Jawaban yang benarnya Wilcoxon. Oke. Nah, soal tadi ya. Saya coba bukakan. Ini teman-teman nanti masih punya space waktu ya. Yang saya bukakan soalnya. Mohon maaf menunggu. Yang soal nomor pertama ya. Halo, Leni. Mana Leni? Nomor 4 kayaknya itu, Dok. Oh, nomor 4. Saya bukakannya. Yang seorang dokter spesialis jantung melakukan penelitian. Oh, ya. Memang saya buat acak ya, jadi mungkin di tempatnya Leni nomor 4 ya. Seorang dokter spesialis jantung ya. Dengan tujuan membandingkan kadar CKMB dengan ACS. Ya, nah ini. Halo? Iya, dokter yang itu. Ya. Ini kan membandingkan kadar ACS, kadar CKMB pasien dengan ACS sebelum dan sesudah operasi. Ya enggak? Kalau di yang tadi pemilihan jenis uji statistik ya yang dipilih kayak feedback ya. Terkait dengan uji statistik kan ini variabel bebasnya ya. ACS ya, membandingkan sebelum dan sesudah kadar CKMB kan ini bentuknya angka ACS ya sebelum dan ACS sesudah ini kan berpasangan ya enggak? Terus variabelnya diganti jadi CKMB-nya rendah, normal, dan tinggi ya enggak? Maka penggunaannya saya tampilkan. Ya.
Ini kan uji tes berpasangan. Ya. Kalau variabelnya terdistribusi normal. Ya nggak? Kalau dia menggunakan angka. Tetapi karena dia menggunakan tingkatan, ya, rendah, normal, tinggi, itu maka termasuk ordinal. Jadi kalau ordinal, nah ini saya tadi kurang menyampaikan. Kalau ordinal, dan tabel ini belum saya sampaikan. Ordinal itu adalah uji non-parametrik. Nah, jadi langsung gunakanlah Wilcoxon. Tidak langsung T berpasangan, karena T tidak berpasangan untuk yang angka numerik. Kalau yang sifatnya dia tadi rendah, normal, tinggi, maka gunakanlah Wilcoxon. Karena dia berpasangan kan sesudah dan sebelum. ACS kan. Ya, dua kelompok, ya, kelompok sebelum dan kelompok sesudah. Jadi penjelasannya itu. Loh, kenapa tidak Friedman, dok? Karena kelompoknya cuma sebelum dan sesudah. Kecuali kamu membandingkan kelompoknya ada yang kontrol positif sama kontrol negatif. Mungkin menggunakannya dengan Friedman. Oke. Kok tidak Kruskal-Wallis, dok? Kruskal-Wallis untuk yang tidak berpasangan. Contohnya misalnya ada pasien ACS, ya, di rumah sakit A dengan rumah sakit B. Ini kan pasiennya beda nih. Ya, maka gunakanlah Kruskal-Wallis. Kalau lebih dari dua kelompok. Kalau cuma dari ACS 1 dengan ACS 2, ya, ada dua kelompok saja, rumah sakit A sama rumah sakit B, maka gunakanlah Mann-Whitney. Oke? Secara mudahnya seperti itu ya, gambaran di soal. Begitu, Leni? Saya kira sudah 11.37, jadi teman-teman masih punya waktu sekitar 20 menit. Bagaimana, Leni? Sudah cukup? Dokter cukup, sudah jelas. Oke. Kalau masih ada pertanyaan ya, teman-teman bisa menghubungi saya nanti. Silahkan. Nah, secara japri bisa, atau dikumpulkan dulu dari setiap teman-teman untuk soal-soal yang bersifat metodologi penelitian ya. Kalau dari persentasenya metodologi penelitian itu keluarnya mungkin sekitar ya 10-20%. Yang lebih banyak klinis memang. Jadi teman-teman harus bisa membagi waktu juga, belajar klinis dulu yang mantep gitu, yang cukup, terus baru nanti kalau ada masalah di metode penelitian mungkin bisa dibicarakan gitu. Nah, porsinya hanya 10-20%. Jadi sekitar kalau soal ya 15 lah, 15, 10% ya, 15. Atau mungkin bahkan bisa di bawahnya itu. Bisa cuma 5 atau 7 soal atau 8 soal gitu, nggak terlalu banyak. Saya kira itu ya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih banyak atas waktunya ya. Tetap semangat ya teman-teman. Ini saya rekam, yang saya boleh share ya nanti ke teman-teman yang lain yang belum bisa bergabung. Karena ada 70 orang dan yang bergabung sampai akhir ada 41. Terima kasih banyak, pas 2 jam ya waktunya. Tadi di sela-sela teman-teman bisa banyak. Saya memang tidak terlalu banyak membahas soal dulu. Kaitannya nanti materi dulu yang biar teman-teman nanti pada saat menjawab berbeda soal jadi lebih mudah memahaminya. Itu karena kalau pembahasan soal mungkin cocoknya untuk teman-teman yang retaker ya, yang mengambil ulangan, mungkin kita lebih banyak membahas tentang soal dan kesalahan-kesalahan kenapa pemilihannya seperti itu. Saya kira itu. Terima kasih banyak atas waktunya. Walafu minkum, mohon maaf atas segala kesalahan. Ya, semoga bermanfaat ilmunya. Ya, kalau ada salahnya itu dari saya, kalau ada berarti dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.